Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur atas kehadiran Allah yang Maha Kuasa, yang mana telah memberikan kita kesempatan untuk menyelesaikan tugas mata kuliah etika pendidikan ini. Yang kami hormati Ibu Dr. Eva Iriani, SPDI, MPDI, dan perkenalkan, nama saya Sasmita Maulana. Di sini saya akan mempresentasikan hasil rangkuman dari materi yang telah kita pelajari selama perkuliahan ini. Lanjut, yang pertama ialah kita akan membahas tentang etika dan moralitas. Dapat diartikan, etika dari bahasa Yunani yaitu ethos, berarti watak, kebiasaan, atau cara hidup yang baik. Etika ini adalah cabang filsafat yang mengkaji baik buruk perilaku manusia secara ilmiah dan sistematis. Sedangkan moralitas dari bahasa Latin yaitu mores, berkaitan dengan adat kebiasaan, tata cara hidup, dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Moralitas ini ialah praktik nyata dari nilai norma dalam kehidupan sehari-hari. Perbedaan antara etika dan moralitas ialah etika itu ilmu atau refleksi tentang moral teori. Moralitas itu tindakan nyata sesuai etika, yaitu praktiknya. Tujuan dari etika ini ialah membantu manusia bertindak secara bebas, bukan secara bebas saja, tetapi bertanggung jawab dan sesuai nilai kemanusiaan, bukan sekadar mengikuti aturan, tetapi karena benar-benar memahami mana yang baik dan mana yang buruk. Contoh, seorang mahasiswa menemukan dompet di kampus. Terus, etikanya itu memberinya ilmu bahwa mengembalikan dompet adalah tindakan jujur dan baik. Sedangkan moralitas adalah keputusan untuk benar-benar mengembalikan dompet itu kepada pemiliknya. Bukan karena takut hukuman, tapi karena itu ia paham bahwa itu adalah benar. Selanjutnya ialah makna kebebasan. Makna kebebasan dapat didefinisikan ialah kebebasan adalah kemampuan manusia untuk bertindak sesuai kehendak sendiri tanpa paksaan. Namun, kebebasan sejati bukan berarti bebas tanpa batas, melainkan kebebasan yang disertai tanggung jawab dan kesadaran moral. Jadi, kebebasan di sini bukan hanya semena-mena dan berkehendak sesuka hati, tapi disertai dengan rasa tanggung jawab. Kebebasan di sini terdapat 3 bagian. Yang pertama, kebebasan fisik, bebas dari paksaan fisik dan hambatan jasmani. Contoh, seseorang bebas memilih berjalan kaki ke masjid tanpa memaksanya diam di tempat. Yang kedua, kebebasan psikologis, bebas dari tekanan batin, mampu memilih berdasarkan akal sehat. Contohnya, mahasiswa memilih jurusan sesuai minat dan bakatnya, bukan karena paksaan orang tua. Itu adalah contoh kebebasan psikologis. Yang ketiga ialah kebebasan moral, bertindak sesuai hati nurani dan nilai-nilai etis. Contohnya, seseorang pegawai menolak perintah atasan untuk memanipulasi laporan keuangan. Dapat diperingatkan bahwa kebebasan tanpa moral itu sangat berbahaya. Orang mengklaim bebas lalu mencuri, berbohong, atau menyakiti orang lain itu bukan kebebasan sejati, melainkan kesewenang-wenangan. Jadi, kebebasan itu harus disertai rasa tanggung jawab di diri kita. Lanjut, yang ketiga, suara hati, tuntutan moral. Suara hati dapat diartikan adalah kemampuan batin manusia untuk menilai suatu tindakan yang baik atau buruk, benar atau salah, berdasarkan moral yang diyakini. Bukan sekadar perasaan, melainkan penilaian akal budi yang mentercerahkan. Jadi, suara hati itu adalah batin dari manusia untuk menilai tindakan yang baik, buruk, dan benarnya.
Tuntutan moral, suara hati mendorong manusia untuk menghindari kejahatan dan melakukan kebaikan secara aktif. Contoh, saat melihat teman menyontek, hati kecil kita berkata, itu tidak benar, ingatkan dia. Itu adalah perkataan dari suara hati kita, dari batin kita. Yang kedua ialah keputusan moral. Seseorang dapat mengambil keputusan konkret bahkan tengah tekanan situasi. Contoh, seorang dokter menolak menerima suap dari pasien meski sangat membutuhkan uang. Itu adalah keputusan moral kita. Yang ketiga, pembinaan suara hati dilakukan melalui pendidikan refleksi diri, doa, pengalaman, dan bimbingan nilai-nilai luhur. Contohnya, rajin membaca kitab suci membuat seseorang makin peka terhadap kebaikan. Itu adalah pembinaan suara hati. Karena sudah dibina, ia dapat peka terhadap apa yang baik dan apa yang buruk. Lanjut, suara hati dan keputusan moral. Dapat kita pahami tadi, suara hati adalah penilaian batin, mana yang baik, mana yang buruk. Sedangkan tuntutan moral ialah dorongan untuk kita bertindak yang benar. Yang ketiga, keputusan moral, pilihan tindakan atau konkret dan nyata. Jenis suara hati itu ada 4. Yang pertama, suara hati benar, suara hati keliru, suara hati pasti, suara hati ragu. Itu dapat dilihat kalau suara hati benar itu kita dengan selaras dengan nilai objektifnya. Suara hati keliru itu pasti kita butuh koreksi. Suara hati pasti itu suara hati yang tidak ragu lagi. Yang keempat, suara hati ragu, perlu refleksi lebih dalam. Faktor penentu keputusan yaitu pengetahuan moral yang memadai, kebebasan kehendak atau tanpa paksaan, niat yang tulus, dan situasi tindakan. Yang keempat, kesadaran dampak bagi orang lain. Proses pembentukan keputusan moral, pendidikan nilai sejak dini, refleksi dan introspeksi diri, pengalaman dan bimbingan komunitas, kebiasaan berbuat baik setiap hari. Contoh alur dari suara hati, tuntutan moral, dan keputusan moral dapat dilihat dari Aldi melihat dompet jatuh. Suara hatinya, ini milik orang lain, harus dikembalikan. Sedangkan tuntutan moralnya ialah kamu harus bertindak jujur. Keputusannya, Aldi mengambil dompet dan menyerahkan ke satpam. Itu adalah contoh alur dari 3 urutan tersebut. Lanjut ke hedonisme dan pengembangan diri secara etis. Hedonisme adalah pandangan bahwa kesenangan atau pleasure merupakan nilai tertinggi dalam hidup dan tujuan utama tindakan manusia. Berasal dari bahasa Yunani itu hedon atau artinya kesenangan. Dapat diartikan hedonisme itu adalah kesenangan manusia. Hedonisme terbagi kepada 2, hedonisme klasik dan hedonisme modern. Hedonisme klasik itu kesenangan yang sederhana, ketenangan jiwa, lebih bernilai dari kesenangan fisik yang berlebih. Contohnya menikmati makan bersama keluarga lebih bermakna daripada pesta. Hedonisme modern itu kesenangan terbesar bagi sebanyak mungkin orang menjadi dasar kebijakan sosial atau utilitarisme. Contohnya, kebijakan pemerintah membangun taman kota agar warga mendapat kesenangan dan kesehatan. Kritik terhadap hedonisme, mengabaikan nilai-nilai non-material, solidaritas, kejujuran, keadilan, rentan membenarkan egoisme. Contoh, demi kesenangan saya berbohong. Ini jelas salah secara etis. Lanjut, pengembangan diri, tantangan dan tanggung jawab. Pengembangan diri itu dapat dimulai dari mengembangkan potensi. Mengembangkan potensi itu caranya melatih akal, perasaan, budi pekerti, dan secara seimbang. Contohnya rajin belajar, mengikuti organisasi, dan menekuni ibadah. Kedua ialah belajar dari pengalaman. Setiap kesalahan adalah pelajaran untuk menjadi lebih baik. Setiap kesalahan adalah pelajaran untuk menjadi lebih baik. Contohnya gagal dalam ujian menjadi motivasi untuk belajar lebih keras lagi. Bukan gagal itu telah selesai, tapi bisa menjadikan pelajaran untuk menjadi lebih baik lagi. Yang ketiga, internalisasi nilai, meresapi nilai-nilai moral luhur hingga menjadi karakter diri. Contohnya, kejujuran bukan berarti diperintah, tapi sudah menjadi kepribadian. Tantangan etis, konsumerisme dan hedonisme.
Budaya belanja sama dengan bahagia mengalihkan fokus diri dari nilai moral. Remaja rela berbohong demi mendapatkan gadget baru. Itu adalah kehidupan yang hedonisme, sangat tidak baik. Konflik nilai, benturan antara tradisi budaya dengan modernitas, dilema antara adat keluarga dan prinsip keadilan gender, korupsi dan egoisme, godaan keuntungan pribadi atas kepentingan umum. Selanjutnya, sikap tanggung jawab, yaitu akuntabel, berani mengakui kesalahan dan memperbaikinya. Contohnya, siswa mengakui kesalahan kepada guru, bukan menyalahkan orang lain. Di sini dapat dilihat bahwa siswa itu benar-benar bertanggung jawab dengan kesalahannya sendiri. Konsisten, ucapan dan perbuatan harus selaras. Pemimpin yang menyuruh hemat harus memberikan contoh hemat terlebih dahulu. Sebelum kita menyuruhkan sesuatu kepada orang lain, kita harus menunjukkan sesuatu itu. Peduli dampak, setiap tindakan mengaruhi orang lain. Pikirkan sebelum bertindak. Contohnya, membuang sampah sembarangan merusak lingkungan milik bersama. Jadi, dapat dilihat, pikirkan sebelum bertindak. Kita harus berpikir dulu sebelum bertindak. Kalau kita tidak membuang sampah ke dalam sembarangan, pasti kita tidak merusak lingkungan milik kita bersama. Lanjut, nilai moral, ajaran moral, dan sanksi moral. Nilai itu value, sesuatu yang dihargai, dianggap penting, dan menjadi pegangan hidup. Moral itu seperangkat aturan dan norma yang mengatur perilaku agar sesuai nilai yang diyakini baik dalam komunitas. Ajaran moral itu rumusan eksplisit nilai dan norma moral yang disampaikan melalui pendidikan agama atau tradisi. Contohnya, jangan berbohong. Itu adalah ajaran agama. Sanksi moral, konsekuensi atas pelanggaran moral, internal rasa bersalah atau eksternal pengucilan sosial. Karakter moral yang harus mencakup 3 dimensi secara terintegrasi, mengetahui, merasakan, dan bertindak berdasarkan moral. Moral terbagi pada 3, moral knowing, moral feeling, moral acting. Moral knowing, pengetahuan tentang nilai, kemampuan membedakan yang baik dan buruk, pemahaman alasan di balik aturan. Sedangkan moral feeling, empati, rasa bersalah saat melanggar moral. Moral acting itu perilaku nyata sesuai nilai moral, kebiasaan baik yang konsisten, komitmen dan ketekunan berbuat baik. Kesimpulannya, etika dan moralitas itu fondasi tindakan manusia yang diatur UUD dan norma sosial. Etika itu teori, moralitas itu praktik. Kebebasan sejati selalu disertai tanggung jawab. Kesadaran moral bukan kebebasan tanpa batas. Suara hati itu suara batin dari manusia, keputusan moral yang menilai baik benar atau salah harus dibina dan dijaga agar tetap selaras nilai objektif. Hedonisme dan etika, pengembangan diri secara etis, jauh melampaui sekadar mengejar kesenangan. Ini tentang kebajikan sejati. Tanggung jawab itu, setiap individu pasti memiliki tanggung jawab yang konsisten antara ucapan dan perbuatan. Nilai moral tadi ada sebagai 3, moral knowing, moral feeling, moral acting, keutuhan karakter moral manusia yang sesungguhnya. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.